Baik, shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom. Hai, terima kasih buat Bapak Ibu semua dan Pastor Didi yang memberikan waktu untuk kami, memberikan kesaksian dan juga pujian nanti. Lalu Bapak Ibu, sebelumnya kesaksian ketika melayani di sini. Dalam kesaksian saya ini bukan untuk memamerkan saya, tetapi dalam kesaksian saya bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam setiap kita, khususnya dalam kesaksian saya. Bapak Ibu yang terkasih, nama saya Brafun Wau, umur 21 tahun, saya ST Pelita Bangsa, dan saya berasal dari Nias, tepatnya di Pulau Simuk, pulau paling terpencil di Nias, jauh. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Dan saya adalah anak tunggal Bapak Ibu. Papa saya udah meninggal 6 tahun yang lalu dan tinggal saya dan dengan mama saya. Pada waktu itu, seiring berjalan waktunya, saya udah mulai dewasa dan saya mau menjadi hamba Tuhan. Dan itu sangat berat karena saya anak tunggal dan mama saya sebagai anak yang dikasihinya gitu. Bahkan keluarga besar pun saya tidak mau, saya tetap harus di kampung. Tapi saya tetap berpegang teguh saya menjadi hamba Tuhan. Di sisi lain saya juga takut. Di sisi lain saya juga khawatir. Karena Tuhan bagaimana? Mama saya, keluarga saya nggak punya apa-apa. Tapi saya percaya, saya mau menjadi hamba Tuhan. Apapun, saya siap mati ataupun hidup. Ketika waktu itu saya udah berkata sama mama saya mau berangkat, saya menjadi hamba Tuhan. Saya berangkat ke Jawa Timur, dan itu pun satu pulau, bahkan satu keluarga saya berat. Kok bisa Brafon pergi? Anak tunggal, kok bisa? Tapi saya bilang mama saya, kalau ada yang begitu, bilang saja, Tuhan pasti menyertai. Dan ketika saya ke Jawa Timur, saya menjalani juga kuliah di sana setahun, dan di situ saya mengalami penyakit Bapak Ibu. Seperti yang dialami Bu Lini tadi, saya TB paru. Saya waktu itu saya dirawat tidak ada sama sekali di Rumah Sakit Baptis Batu, kebetulan punya orang Kristen. Saya waktu itu hampir mati. Karena kenapa Bapak Ibu? Bahkan pemimpin sekolah kami pun seorang hamba Tuhan, dia tidak peduli. Ya. Padahal dari ketika dia berkhotbah, dia berkata begini-begini. Tapi nyatanya mana? Jujur, tapi saya tidak dendam sampai sekarang. Malah saya doakan mereka, anak-anaknya saya doakan. Saya hampir mati dan saya udah berserah Tuhan bagaimana. Karena nggak ada keluarga, nggak ada yang jaga, nggak ada uang sama sekali. Makanan saya cuma makanan di rumah sakit. Sedangkan penyakit sangat. Dokter bilang, aduh gimana kamu, kembali aja ke Nias. Saya bilang, bagaimana dok? Bagaimana saya mau pergi, uang gak ada, keluarga gak ada, semua gak ada. Mau ke toilet aja kayak udah mau mati. Saya nangis, tersama saya gak nangis. Tapi dalam hati saya nangis. Ternyata benar, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita meninggalkan manusia, suatu saat bahkan ayah ibu kita pun bisa mengecewakan kita. Dan ketika pada waktu itu, puji Tuhan, saya terus berdoa. Saya berdoa, teman-teman saya pergi aja ke Nias daripada kamu mati di sini. Saya bilang, kalau mati pun nggak apa-apa. Saya sudah berserah kepada Tuhan dan luar biasanya Tuhan, saya bisa sembuh, saya menjalaninya. Saya menjalani apa yang dokter sampaikan, saya menjalani juga. Dan tahu Bapak Ibu, ternyata perbuatan Tuhan itu melebihi dari perbuatan manusia. Kenapa? Manusia mungkin berbuat baik kepada kita. Kita tahu alasannya, oh mungkin dia punya duit. Oh mungkin dia karena ini. Tapi yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, itu saya nggak sampai pikir. Kok Tuhan bisa? Orang-orang yang saya tidak kenal selama ini, bisa tiba-tiba membantu saya. Orang-orang yang saya bukan seiman dengan saya, orang-orang yang bukan sedara dengan saya, bukan sesuku dengan saya, tiba-tiba menolong saya tanpa basa-basi. Saya heran. Menawarkan segala apapun, tapi itu kok Tuhan, saya berpikir gimana sih Tuhan buat ini? Jadi itulah yang
perbedaan perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan. Ya. Dari situ ketika saya mengalami hal itu, saya bahkan di pihak sekolah itu saya dituduh banyak. Saya dituduh menjatuhkan ini, saya difitnah, tapi saya sabar. Saya bilang sama pembinanya, Pak, kalau saya udah melakukan ini, cek CCTV. Kalau saya melakukan hal ini tidak baik, saya menerima konsekuensinya. Kebetulan di rumahnya nggak ada CCTV. Dan saya bilang, Pak, mungkin Bapak tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Kalau saya melakukan hal yang tidak baik di rumah Bapak. Dan banyak tuh saya difitnah, dan akhirnya saya keluar. Dan bisa saja Bapak Ibu, saya meninggalkan panggilan saya. Tapi dalam hidup saya ada pemikiran dalam hati saya, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya itu lebih besar dari apa yang akan saya miliki di dunia ini. Karena kenapa? Hampir saja mati Bapak Ibu, tapi Tuhan itu dahsyat. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang belum sembuh, belum sembuh. Apapun usaha kita. Dan sekali lagi yang membuat saya adalah di dalam tokoh Alkitab itu, yaitu Ayub. Teman-teman saya bilang gitu, kenapa sih gini-gini? Saya cuma bilang tentang Ayub, bagaimana Ayub berkata kepada istrinya, kenapa yang baik kita terima kepada Tuhan, tetapi yang tidak baik kita tidak mau terima kepada Tuhan. Dan itu yang membuatkan saya, kenapa selama ini Tuhan saya menerima hal-hal yang baik sama Tuhan, saya senang. Tapi kenapa yang tidak baik, dan saya harus juga terima. Dan pada waktu itu saya siap, saya terus melanjutkan kembali ke Jakarta di ST Pelita Bangsa. Karena kenapa? Kembali lagi, tangan terlalu gampang buat Tuhan untuk menjatuhkan kita. Dan terlalu gampang juga buat Tuhan untuk kita diangkat. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhan juga mengasihi kita. Dan juga Tuhan adil dalam hidup kita. Ya. Itulah yang membuat saya ketika masuk Pelita Bangsa, dan terus saya belajar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, seperti yang saya katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan ketika menjalani PPL di JKI SMA Sunter, saya tidak tahu, ini sangat perdana sekali, pertama-tama sekali. Dan menjalani 3 bulan ini sangat luar biasa. Jemaat dan terlebih Pastor Didi dan Ibu Gembala sangat luar biasa. Sangat kami dan khususnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Mereka 4 kali antar kami ke ST Pelita Bangsa, dan mungkin ada sebagian jemaat, dan khususnya Pak Gembala dan Ibu Gembala. Itu gak semua Pak Gembala dan Ibu Gembala itu seperti itu. Saya udah beberapa melihat. Karena kenapa? Biasanya mereka Pak Gembala itu udahlah. Tapi ini yang menjadi pembelajaran bagi saya. Ya. Karena kenapa? Ketika kita seorang pemimpin, seorang gembala, bukan berarti kita merendahkan orang lain atau kita lebih besar daripada orang lain. Tapi ini yang membuat saya terkejut. Wow, luar biasa. Mereka sampai antar kami ini siapa sih? Jadi itu juga yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya banyak melihat hamba Tuhan, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pelayanan di sini saya sangat bersyukur sekali dan saya bangga, dan sama-sama kita saling mendoakan. Apalagi tanggal 2 hari Kamis saya akan berangkat ke Ambon naik pesawat, dan ke kota Ambon, dan akhirnya kami naik kapal lagi di Pulau Masohi. Bapak Ibu, mohon doanya supaya tahun ke depan bisa kembali lagi ke Jakarta, dan siapa tahu saya ada berkesempatan saya terus beribadah di sini, dan saya terus mengingat JKI SMA Sunter. Saja, terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, saudara-saudara. Puji syukur kita bisa berada di tempat ini. Puji syukur juga kita bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Bapak Ibu, saya ini pertama kali ya
tentang memberikan kesan dan pesan kepada Bapak Ibu, dan pertama kali juga pamitan di mana tempat saya mau melayani. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur bisa melayani di tempat ini, walaupun banyak kekurangan maupun kelebihan pun tidak ada, tapi banyaknya kurang. Puji syukur saya bisa banyak belajar di tempat ini, Bapak Ibu, dan saya juga bisa banyak pengalaman yang saya dapatkan di tempat ini, baik dari Bapak Gembala maupun Ibu Gembala yang membuat saya banyak belajar banyak hal. Dan ini pertama kali saya juga pelayanan, walaupun saya udah pelayanan di kampus, tetapi terjun di pelayanan dan bertemu dengan orang-orang yang belum kenal. Tapi puji syukur kita bisa kenal dan bisa mengenal satu sama lain. Walaupun terkadang kita cuma 3 bulan ya, walaupun terkadang kita tidak banyak komunikasi, tapi saya bersyukur secara pribadi bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan bisa mengenal Bapak Ibu dan teman-teman semua di tempat ini. Kesan saya, pelajaran yang saya dapatkan di tempat ini mungkin lebih lagi nanti tempat saya akan pelayanan, mungkin lebih parah lagi. Tetapi saya bersyukur di tempat ini saya sudah belajar banyak hal untuk mempersiapkan diri saya untuk melayani di tempat baru nanti. Kalau jujur Bapak Ibu, mengenal tempat yang baru itu sangat susah. Jujur Bapak Ibu, kalau mengenal tempat yang baru itu sangat susah bagi saya. Tapi bersyukur saya bisa mengalaminya dengan bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan memberikan semangat yang luar biasa dalam hidup saya. Pesan saya, terima kasih untuk kesempatannya untuk melayani di tempat ini. Terlebih kepada Bapak Pendeta, Didi dan Ibu, buat pelajarannya, buat pengalamannya yang sangat berkesan dalam diri saya. Pak Ibu, saya izin pamit. Semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali lagi di tempat ini. Dan mungkin besok saya akan pergi jam 2 pagi. Jadi saya udah berangkat dari sini jam 10 malam dan pesawat saya jam 2 pagi. Jadi saya minta doanya semoga perjalanan ke Manado disertai Tuhan dan sampai dengan selamat Bapak Ibu. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, Bapak Ibu, kami akan menyembahkan lagu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
setia sampai